Jakut melaporkan ke MA bahwa ada peristiwa ini terjadi tanggal 6 dan dilaporkan tanggal 7 ya Pak ya. Rekomendasi dari MA sendiri melaporkan ke aparat penegak hukum atas dugaan kontempt ya Pak, atau penghinaan peradilan gitu Pak ya. Nah, laporan ini apakah sudah disampaikan oleh KPN atas rekomendasi MA itu, laporan terhadap oknum pengacara itu apakah sudah disampaikan ke penegak hukum Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan terdakwanya ini kan pengacara ya Pak. Kemarin setelah persidangan yang bersangkutan menyatakan karena beliau ini pengacara, beliau akan memakai toga pengacara. Apakah di dalam persidangan kalau terdakwanya pengacara boleh juga memakai toga Pak? Karena beliau bilang pernah ada pengacara yang jadi terdakwa dan boleh memakai toga di persidangan. Nah, menurut MA apakah ini boleh dilakukan Pak? Terus yang ketiga, ini kan salah satu oknum pengacara yang naik-naik meja itu kan udah dipecat oleh organisasi advokatnya Pak. Nah, apakah ini sidang-sidang berikutnya beliau masih bisa ikut beracara atau sebenarnya di tata cara persidangan itu udah nggak boleh karena udah dipecat organisasi advokatnya Pak. Dan yang terakhir kebetulan ada ketua IKAHI juga terkait ini Pak, ada efisiensi anggaran kementerian dan lembaga Pak, dan Pak Yanto juga, ini dampak KMA seperti apa Pak? Apakah ada juga dampak efisiensi anggaran kementerian lembaga ini juga dirasakan MA yang berhubungan dengan persidangan begitu Pak? Dan kaitannya dengan IKAHI kemarin kan teman-teman hakim berjuang untuk kenaikan gaji ya Pak. Itu apakah kena dampak dengan efisiensi anggaran ini Pak? Terima kasih. Baik, untuk sementara satu dulu yang mulia. Ya baik, silakan yang mulia kalau mau ditanggapi. Ya, jadi nanti beliau juga yang apa tadi Mas pertama tadi? Yang pertama, apakah sudah dibuat laporan dari Mahkamah Agung? Tentunya karena laporannya itu baru tadi pagi ya, kepimpinan? Iya, baru tadi pagi. Baru tadi pagi, ya tentunya belum. Kemudian pertanyaan tadi, apakah seorang pengacara yang kemudian menjadi terdakwa, apa boleh waktu diperiksa selaku terdakwa memakai toga? Kan gitu. Ya, harus dibedakan. Kalau seorang pengacara baru bersidang, ya dapat surat kuasa mewakili, ya tentunya memakai toga. Tapi kalau statusnya terdakwa, ya tidak bisa. Ya kalau misalnya ada hakim jaksa yang sudah terdakwa gitu, misalnya hakim, maksud hakim sebagai terdakwa terus mau pakai toga, ya harus dibedakan kapan dia menjadi terdakwa, kapan menjadi pengacara. Siapa lagi Mas tadi? Yang kedua, yang ketiga, apakah advokat yang diberhentikan masih bisa beracara? Ya tentunya kalau sudah diberhentikan ya tidak bisa beracara. Kalau pegawai negeri sudah dipecat misalnya, masa mau sih berkantor? Ya tentunya kan sama ya. Sama lah, seorang hakim yang sudah diberhentikan kan nggak bisa lagi bersidang. Gitu? Nah, banyak. Hakim diberhentikan, jaksa diberhentikan, polisi diberhentikan, ya tentunya berhenti dari tugasnya. Namanya udah nggak jadi lagi jaksa, udah nggak jadi lagi hakim, udah nggak jadi lagi polisi ini misalnya. Nah kalau udah diberhentikan jadi pengacara kan bukan pengacara lagi, tentunya sudah nggak bisa beracara. Ya, tuh, yang itu aja. Ada satu lagi yang mulia, apakah efisiensi anggaran yang pada Mahkamah Agung berpengaruh pada kinerja, kurang lebih begitu ya Mas ya? Ya. Tidak ada pengaruh karena kebetulan Mahkamah Agung karena ini penegakan hukum sehingga anggarannya tidak ada pemotongan untuk di Mahkamah Agung ya, karena saya pikir juga di penegak hukum lainnya sama nggak ada ini ya, jadi nggak ada pengaruh kalau gitu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman wartawan mengenai apakah ada pengaruhnya terhadap gaji hakim atau penghasilan hakim dengan adanya efisiensi oleh pemerintah. Tidak, karena belanja pegawai itu tidak termasuk yang dikurangi atau dipotong. Jadi belanja pegawai, gaji, tunjangan,
untuk pegawai itu tidak termasuk yang dipotong oleh pemerintah atau termasuk yang efisiensi. Namun demikian justru peristiwa ini akan berdampak psikologis kepada teman-teman hakim yang lain karena tidak tertutup kemungkinan terjadi juga pada pengadilan-pengadilan yang lain dan hakim-hakim yang teman-teman kita di pengadilan-pengadilan yang lain. Nah, tentu akan berdampak psikologis terhadap teman kita hakim-hakim yang lain kalau ternyata kejadian seperti ini tidak diproses hukum. Nah, oleh karena itu kita berharap ada proses hukum terhadap orang-orang atau oknum-oknum, bukan hanya pengacara tetapi siapa saja yang menghadiri persidangan pengadilan yang melakukan penghinaan terhadap hakim, terhadap pengadilan. Saya kira begitu.